Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Danus Setiwardana, NPM 2215061085 dari kelas PSTIA. Jadi hari ini saya akan membuat tugas akhir praktikum sistem basis data dengan judul SQL lanjutan. Jadi pada SQL lanjutan ini kita akan membuat FK ya, atau foreign key atau kunci asing. Nah, untuk jurnal yang saya gunakan itu tentang bimbel, jadi ada pendaftar atau siswa, ada orang tua siswa, dan jenis, ada jadwal bimbelnya siswa tersebut. Ada 3 tabel di sini. Oke, untuk kita mulai, kita mungkin kita bisa kopas aja ya. Kita kopas, kita pindahkan ke query, karena query ini kan cuma bisa satu-satu ya, create sendiri gitu. Terus buat menambahkan foreign for in apa foreign key itu kan harus eh, sendiri juga gitu. Kalau barengan dia nggak bisa. Kita coba aja. Jadi untuk tabel pendaftar ini ada banyak sekali kolom ya. Ada ID, email, password, nama, tanggal lahir, alamat, jenis bimbel, jenis kelamin, ID jadwal, dan ID orang tua. Terus tabel orang tua juga ada ID orang tua, nomor HP orang tua, pekerjaan, dan tabel jadwal bimbel itu ID jadwal, waktu, mata pelajaran, pengajar, sama jenis bimbel. Tuh. Nah, untuk primary key ini masing-masing tabel mempunyai primary key, dan untuk ID pendaftar itu dia juga mempunyai. Harusnya ini juga ID pendaftarnya itu ini ya, apa namanya? eh Auto increment juga harusnya seharusnya auto increment juga. Jadi kita di sini tambahkan saja, karena kalau kita lihat dari yang saya punya itu, kalau untuk pendaftar itu dia auto increment. Jadi kita tambahkan saja, dan ini juga bukan varchar tapi dia integer. Oke, lalu ini sudah tersambung dengan SEM-nya sudah aktif. Mungkin query-nya bisa dimulai aja. Nah, ini sudah saya klik ya, klik run. Kalau udah kayak gini artinya udah muncul ya, udah kita buat. Kita pencet F5 aja untuk refresh. Oh, kita belum belum create belum create apa namanya? Dashboard, belum create dari belum create apa namanya? Database-nya. Kita tambahkan database di sini bimbel. Bimbel, oke. Pada bimbel kita masukkan query ini. Oke, dia sudah masuk. Dia udah masuk, kita lihat di sini. Ini udah ada bimbel ya. Dia salah masuk malah ke yang ini. Ini kita hapus aja karena dia salah masuk. Kita drop table, ya drop table karena tadi salah masuk. Belum saya buat untuk database-nya. Oke, pada bimbel ini ada 3. Nggak bisa dibesarin ya. Oke, ada pendaftar, ada ID orang tua, dan ada jadwal. Oke, setelah kita buat, kita tambahkan yaitu foreign key-nya atau kunci asing ya. Jadi maksudnya ini, kunci asing ini tuh jadi setiap apa ya? Setiap satu pendaftar itu mempunyai
mempunyai satu jadwal dan mempunyai satu orang tua seperti itu. Nah, jadi add constraint itu menambahkan constraint baru yang kita kasih nama di sini kan ada FK jadwal, FK orang tua. Nah, itu nama dari constraint tersebut. Nah, lalu untuk for in key-nya ini atau kunci asing ini kita buat mana yang mau dijadikan kunci asing. Itu di sini kunci asingnya itu ID ortu dan ID jadwal, ya kan? Menjadikan kunci asing gitu. Nah, reference itu menentukan kita tentukan bahwa kunci asing itu ID yang kita tunjuk ya di sini ID ortu dan ID jadwal itu tuh ya merujuk pada kolom ID ortu dan kolom ID jadwal pada tabel orang tua dan jadwal dan tabel jadwal bimbel tuh. Jadi artinya kolom yang ID ortu itu yang di tabel pendaftar itu tuh harus ada karena kalau nggak ada ini dia nggak bisa gitu. Makanya di sini kan kita tambahkan pada pendaftar itu kan ada ini kan ada apa? Ada kolom ID jadwal sama ID orang tua. Nah, itu fungsinya buat buat menggabungkan gitu. Karena kan kita tahu bahwa kunci asing ya atau FK yang kita rujuk ya ID ortu misalnya itu tuh eh, harus kita reference gitu. Nah, reference itu tuh kita ambil di database orang tua dengan kolom database orang tua di tabel orang tua di di kolom ID ortu gitu. Nah, on delete restrict on update itu dia itu tuh mengatur tindakan gitu loh. Kalau misalnya on delete restrict itu penghapusan apa namanya penghapusan yang ada di baris di tabel pendaftar itu yang merujuk ke tabel orang tua itu nggak bisa tuh. Sama on update juga seperti itu. Oke, jadi kita run aja. Nah, ini sudah di run, sudah di run. Sudah kita run. Oke, setelah ini saya sudah menyiapkan ya. Setelah ini kita set dulu friend FK check ya atau foreign key checknya. Itu tuh buat menonaktifkan pemeriksaan foreign key-nya. Jadi kita tuh biar nggak apa ya nggak mempunyai ketergantungan buat referensi gitu loh. Jadi dia nggak memiliki ketergantungan for foreign key-nya itu. Jadi nggak perlu diperhatikan karena kalau kita nggak menginisialisasi set for foreign apa namanya kunci asing teks gitu ya, dia kita masukin insert intunya harus berurutan. Kayak kita kan di sini kan create-nya pendaftar dulu harus harus pendaftar dulu gitu. Kalau ini kan insert intunya kan kita bakal masukin ya kan datanya kok tabelnya kan nggak berurutan kan. Jadinya ini kita run dulu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dia sudah bisa. For and key-nya for and key check-nya jadi nol. Kalau kita mau insert intunya berurutan, kita ganti foreign key checksnya jadi satu seperti itu. Ini kan nggak berurutan nih ya kan. Kita inisialisasi pertama create table tadi kan table pendaftar orang tua berjadwal bimbel, sedangkan kita insert intunya ya di sini insert intunya itu orang tua dulu, tuh baru jadwal bimbel baru pendaftar. Harusnya kalau udah kayak gini dia bisa. Nah, dia nggak bisa. Oh iya, karena ini pendaftar masih saya inisialisasikan ya. Seharusnya kan kalau
Kalau ID pendaftar yang udah auto increment itu nggak perlu diinisialisasikan lagi di insert intunya gitu. Jadi dia udah otomatis bawaan dari SQL-nya. Bismillahirrahmanirrahim bisa yang gol putra. Oke, jadi permasalahannya kita menemukan permasalahan baru di sini ketika kita run dia nggak bisa karena ternyata di sini titik komanya ada dua, dia harus satu aja gitu. Jadi mempengaruhi sekali. Nah, setelah kita run ini udah bisa ya, dia udah bisa. Oke, setelah udah bisa, nah sekarang kita punya apa namanya fungsi inner join dan juga fungsi left join ya di sini. Jadi kita pakai yang left join dulu. Saya jelaskan juga maksudnya apa. Nah, jadi left join ini dia untuk menggabungkan untuk menampilkan semua tabel yang ada di sebelah kiri ya, tabel yang sebelah kiri dan untuk menampilkan tabel yang sesuai dengan eh, syarat itu. Tapi yang sebelah kiri ini semuanya em, tampil gitu. Kalau di sini kan kita inisialisasikan bahwa tabel pertama itu kan P ya atau pendaftar di sini. P titik ID pendaftar. Maksudnya P itu merupakan ini inisial dari tabel itu sendiri dan untuk ID pendaftar itu kan merupakan kolomnya gitu loh. Nah, untuk left join dia untuk tabel kirinya itu dia pendaftar. Nah, jadi kita akan menampilkan semua data dari tabel pendaftar dan menambahkan data dari tabel selanjutnya yang sebelah kanan gitu ya, orang tua dan jadwal bimbel yang sesuai. Jadi kalau misalnya nggak cocok, ya kan, misalnya nih ada data yang nggak cocok gitu dari tabel orang tua maupun tabel jadwal bimbel, nah nanti di apa namanya hasilnya itu akan berisi nol gitu. Nah, kalau untuk singkatan ini tuh alias ya, jadi P titik ID pendaftar. Nah, P itu tabel pendaftar gitu. Jadi bisa disingkat. Nah, jadi kita bakal panggil dari apa namanya ID pendaftar. Ini dari ini ya tabel pendaftar itu ada ID, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, ID jadwal sama ID orang tua. Nah, di tabel orang tua kita cuma panggil nama orang tua aja. Nah, di tabel jadwal itu kita panggil waktu, mata pelajaran, pengajar, jenis bimbel. Nah, kita S kan. S itu maksudnya itu kita ganti namanya alias gitu. Nah, nama kolom nama nama ortu itu kita ganti jadi orang tua gitu. Nah, untuk jenis bimbel ini kita ganti dengan penamaan kolomnya kita ganti dengan jenis bimbel jadwal. Nah, tapi ini nggak permanen, ini cuman query aja gitu. Nah, ini dari mana nih? Dari pendaftar, dari tabel pendaftar, ya kan? Nah, kita bakal gabungin left join antara orang tua, ya kan? Pendaftar dengan orang tua, pendaftar dengan jadwal bimbel. Artinya sebelah kiri itu pendaftar, sebelah kanan itu orang tua dan jadwal bimbel. Apakah bisa kita run? Nah, ini bisa ya kita run ya. Bisa kita run. Nah, untuk yang hijau ini, kunci yang hijau, ini artinya dia yang hijau ini tuh foreign key. Tuh, for foreign foreign key atau kunci asing ya. Nah, ini ketika kita run, ini muncul nih ID pendaftar, ada nama, ada tanggal lahir, jenis kelamin, ya kan? Nah, ada ID jadwal sama ID ortu. Nah, muncul juga nama orang tua. Ada waktu, ada mata pelajaran, ada pengajar siapa di sini ya, ada jenis bimbel jadwal. Tuh.
Ini ada nama-namanya sendiri. Oke, jadi ini kan banyak banget nih ya kan munculnya dari 1 sampai 16, tapi kita butuhnya, saya juga nggak tahu kenapa munculnya sebanyak ini. Jadi kita hapus aja ya, kita hapus aja dengan query cell delete from pendaftar where ID pendaftar, kita mau ngapus nih ID pendaftar 1 sampai ID pendaftar 12. ID pendaftar between, kita pakai between ya, between between saya juga nggak tahu kenapa muncul sebanyak itu, karena padahal saya ngerannya cuma sekali. And jadi untuk solusinya kita hapus aja. Jadi kita hapus dari tabel, dari baris 1 sampai 12, ID pendaftar 1 sampai 12, karena saya butuh 4 terakhir aja. Oke, bisa bisa nggak? Nah, ini udah ya. Oke, kita lihat select from pendaftar. Nah, ini cuman muncul cuman muncul 4 ya. Jadi kalau misalnya kita pakai kita pakai query yang ini, yang left join, ini munculnya cuma 4. Nah, gini. Left join menampilkan semua yang kiri pendaftar ya semuanya. Nah, bagaimana dengan inner join? Nah, untuk inner join itu singkatnya seperti dua tabel yang digabung. Dia mengambil data yang sama di tengah-tengah. Jadi kalau untuk jelasnya itu, jadi inner join itu cuma bisa menampilkan baris yang memiliki kecocokan di semua tabel, baik itu tabel kiri ataupun tabel sebelah kanan. Misalnya nih, kan kita ada 3 tabel, pendaftar, orang tua, dan jadwal bimbel, ya kan? Pendaftar, orang tua, dan jadwal bimbel. Nah, mereka ini eh, apa namanya, inner tabel ini akan menampilkan eh, semua baris yang memiliki kecocokan di ketiga tabel, gitu. Nah, kalau di sini kan di kode ini kan kita eh, inner join itu kan pendaftar, orang tua, dan jadwal bimbel. Jadi kita bakal nampilin ID orang tua yang cocok di tabel orang tua dan ID jadwal yang cocok di jadwal bimbel gitu. Di tabel jadwal bimbel gitu. Taran aja. Nah, ini masih seperti sama ya. Seperti tadi gitu. Jadi inner join itu dia kayak 3 gitu. ID ortunya sama gitu kan. ID ortu, ID jadwal gitu. Dia kayak di tengah-tengah gitu. Cuman mungkin ini agak rumit ya. Agak rumit. Oke, jadi kita run lagi untuk inner join. Nah, dia bakal muncul sesuai aja. Misalnya kita kan punya ID pendaftar kan. ID pendaftar. Kita juga punya ID orang tua. Kita juga punya ID jadwal bimbel. Sedangkan kita punya data untuk pendaftar ini ada 4. Dan untuk data yang ada di orang tua itu cuma ada 3. Dan jadwal bimbel itu cuma ada 3. Seharusnya di sini kan inner join itu kan yang mempunyai kecocokan kan antara antara ID orang tua yang ada di pendaftar ya, ID orang tua yang ada di pendaftar, nih, ID orang tua yang ada di pendaftar yang di sini, sama ID orang tua yang ada di orang tua di sini, ya kan? Di sini kan inner join. Nah, sedangkan ada satu pendaftar yang tidak mempunyai orang tua. Dia mempunyai ID orang tua, tetapi pada tabel orang tua tidak ada ID orang tua yang nomor 4. Itu artinya di sini inner join syarat dari orang tua ini tidak memenuhi. Maka dari itu untuk hasilnya
Nomor 4 ini tidak ada pendaftar yang mempunyai orang tua. Nomor 4 itu kosong. Gol Gol Putra ini kosong. Cuma ada Manis, Prabowo, sama Banjar. Nah, untuk ID jadwal, dia punya kan? Kalau ID jadwal pasti punya gitu loh. ID jadwal punya, sedangkan itu tadi untuk pendaftar yang ada di apa namanya Gol Putra itu nggak ada gitu. Di apa namanya di jadwal juga tuh nggak ada ID jadwal 4 salah. Tapi kalau misal ini kan inner join, ya kan? Kalau kita balikin ke left join, dia pasti bakal muncul gitu. Nah, bakal muncul. Tapi karena dia nggak punya orang tua, nggak punya ID orang tua dan nggak punya ID eh, jadwal, di sini dia nol gitu, nol. Dia cuman ada dia cuman ada ID pendaftar, punya cuman cuman ada di tabel pendaftar doang. Dia nggak punya pasangan di tabel orang tua, dia nggak punya pasangan di tabel jadwal. Makanya di sini muncul kalau misalnya eh, gol putra itu mempunyai orang tua nol, waktu nol juga, mata pelajaran nol, pengajar nol, jadi jenis jarum bimbel nol gitu. Seperti itu. Nah, ini kan untuk fungsi fungsi left join ya, fungsi left join. Mungkin kita menggunakan fungsi yang lain selain join. Gimana kalau misalnya eh kalau misalnya kita menggunakan fungsi himpunan ya, kita pakai count, kita bakal menghitung berapa jumlah baris ya. Kita menggunakan select count from pendaftar. Artinya kita bakal menampilkan jumlah baris ya yang ada pada tabel pendaftar. Tuh. Di sini kita run aja. Nah, di sini kan nggak bisa karena kurang titik koma. From pendaftar. Mungkin ada kesalahan. Kesalahannya sebentar kita lihat dulu. Oh, salah, salah, salah. Bentar. Hmm, mungkin kurang kurang ini, kurang kurung. Coba ya. Tidak bisa juga. Select count from pendaftar. Dia nggak bisa. Di sini tulisannya near select count, eh select count. Coba. Nah, ini bisa ya. 4 ya. Harus ada apa namanya? Ininya apa? Kalau kita nggak pakai ini, apakah bisa? Oh, dia nggak bisa dia. Berarti dia harus menggunakan apa gini? Nggak bisa juga. Berarti dia harus memakai ah, kurung ya. Kurung pendaftar itu satu. Terus kita juga mau apa ya? Contoh yang lain ya. Selain count, kita bisa menggunakan concat ya. Concat itu buat ngegabungin dua kolom di tabel yang sama. Kita di sini mau menggabungkan tabel nama ya dan tanggal lahir misalnya. Select concat, terus kita eh, ininya nama
Terus kita koma. Setelah koma kita tambahin misalnya pemisah. Kita menggunakan pemisah strip ya. Atau gini aja nih misalnya. Kita koma lagi. Tanggal lahir misalnya. Kita tutup ya. Tutup. Setelah itu kita misalnya kita inisial atau kita kasih as ya atau alias gitu misalnya nama, tanggal, nama dan tanggal lahir misalnya from pendaftar. Nah, itu misalnya ya. Kita bakal gabungin kolom nama dan tanggal lahir pada tabel pendaftar. Nah, contoh ini salah lagi. Mengapa ini salah lagi? Karena ini pakai spasi ya. Nama dan tanggal lahir. Contoh. Ini nggak bisa juga from pendaftar. Mungkin ada yang salah dengan kodenya. Coba kalau nggak usah pakai as ya. Harus pakai as. Gini aja nama. Bla 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 bla. Tanggal lahir. Kita coba. Kita coba. Nah, ya gini dia jadinya. Nah, ya. Dia bakal gabungin dua kolom ya. Kita kan ada dua kolom nih. Prabowo apa nama dengan tanggal lahir, tapi kita gabungin. Itu bisa. Tapi kenapa as tadi nggak bisa ya? As, misalnya nama tanggal lahir. Nah, ini bisa sih. Bisa kok ini. Ini bisa. Nah, gini kan. Kelihatan dengan jelas. Selain concat, kita juga punya fungsi upper. Upper ini buat membesarkan ya. Upper itu buat membesarkan atau mengkapitalkan semua huruf atau eh, semua huruf atau apa ya, semua kalimat atau semua karakter yang ada di suatu yang ada di kalimat tersebut. Misalnya kan kita punya nama manis ya, manis. Ini kan M doang kan yang kapital. Kita pengen semua kapital, manis A-nya kapital, N-nya kapital gitu. Nah, kita menggunakan upper. Select upper, kita mau pakai nama ya kan? Nama S apa ya nama S ya? Misalnya nama nama kapital, misalnya from pendaftar, misalnya. Oke, nah jadi manis. Oh kita select dulu upper ini sama kita sebagai pembeda aja. Nah kita punya dua nama. Pertama nama yang sudah di upper atau sudah dikapitalkan semua dan ada nama yang original gitu. Artinya dia original bawaan dari data tersebut gitu kan. Gitu. Atau kita juga punya fungsi length ya. Length itu buat menghitung panjang string. Kita ganti, kita tuh tinggal ganti aja di sini. Jadi length, misalnya length. Nah, misalnya kan nama misalnya. Nah, di sini kita punya length untuk menghitung berapa jumlah string. Misalnya manis. Nah, manis itu mempunyai 6 huruf ya. M-A-N-I-E-Z. Manis. Misalnya ada Banjar misalnya. Banjar itu kan ada 6. B-A-N-J-A-R gitu. Nah, length itu buat menghitung berapa jumlah barisnya, berapa jumlah panjang panjang namanya lah seperti itu. Kita juga punya apa ya? Kita juga punya fungsi waktu. Kita juga punya fungsi waktu misalnya atau ini bulan. Kalau kita lihat pada jadwal, ini bulannya sama, tanggalnya sama. Coba kalau kita
Kita menggunakan apakah bisa fungsi ini fungsi year ya. Kita menggunakan fungsi year, mengambil fungsi year dari ini apa namanya? Dari dari waktu from jadwal bimbel. Pret. Nah, ini kan 2024 nih ya kan. Kita mengambil, kita pengen nih ngeliat waktunya aja kapan gitu. Bisa dilihat. Atau kita mau ngeliat monthnya aja atau bulannya aja bisa. Atau day coba ya. Nggak tahu day bisa nggak? Nah, bisa day aja. Day aja bisa. Tanggal berapa aja gitu buat jadwalnya. Tapi kalau untuk pakai Tuesday, Tuesday gitu nggak tahu sih bisa apa nggak. Nah, mungkin itu saja tugas akhir praktikum SBD yang keempat. SQL lanjutan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.